Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi atau sharing tentang pelayanan vaksin COVID-19. Tentu kita tahu ya, beberapa negara ya sedang berlomba-lomba ya, semua negara bahkan di belahan dunia ya, berlomba-lomba untuk bisa mendatangkan vaksin ya, bisa memberikan vaksin kepada penduduknya. Dan Indonesia sendiri juga sedang melaksanakan pelayanan vaksin ya, pemberian vaksin COVID-19. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar bisa tercipta kekebalan kelompok ya, sehingga pandemi ini cepat berlalu. Pada tanggal 13 Januari 2021 ya, pertama kali untuk gelombang 1 ya, periode 1 vaksin sudah mulai diberikan. Yang pertama kali disuntik bahkan oleh Presiden Joko Widodo langsung ya, untuk pertama kali ya. Dan sampai saat ini untuk tahap pertama pemberian vaksin sudah mencapai 70%. Tentu cakupan ini sudah bagus ya untuk tahap pertama. Jadi untuk tahap pertama itu difokuskan untuk tenaga kesehatan ya, kemudian asisten tenaga kesehatan dan penunjang yang ada di pelayanan kesehatan ya, seperti di rumah sakit, di puskesmas atau di klinik. Dan ini menunjukkan hasil yang memuaskan ya, cakupan sudah lebih dari 70% tercapai dan tidak ditemukan kejadian ikutan pasca imunisasi atau yang dikenal dengan nama KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi yang serius ya, tidak ditemukan. Nah, saat ini sedang berlangsung pemberian vaksin COVID-19 untuk tahap kedua yang kemarin dimulai dari 1.500 ya pedagang yang ada di Tanah Abang. Nah, bagaimana pelayanan vaksin COVID-19? Nah, ini nanti kita akan melihat ya latar belakang vaksin COVID-19, kemudian kebijakan pelayanan vaksin COVID-19 dan alur pelaksanaan vaksin seperti apa, dan cara cek penerimaan vaksin seperti apa. Ya, ini kondisi sekarang ya, ini data diambil dari webnya covid19.go.id. Ini adalah web resmi ya. Saat ini di 223 negara ini sudah ada ya terkonfirmasi untuk COVID-19 ini sejumlah 109 juta ya, sudah sangat tinggi ya. Ini di global ya, jadi ada 223 negara. Kemudian terkonfirmasi adalah 109 juta ya lebih, dan yang meninggal adalah 2 juta lebih. Nah, ini di Indonesia sendiri ini yang positif, ini update ya tanggal sekarang ya 17 Februari 2021. Di Indonesia sendiri yang dinyatakan positif ya sudah lebih dari 1 juta ya, ada 1.243.646 ya, sudah melebihi 1 juta. Kemudian yang sembuh ini 1.047.000 ya, meninggal 33.000 ya. Ini kondisi sekarang ya, kondisi COVID-19 yang ada di Indonesia. Ya, ini latar belakang ya, latar belakang kenapa sih perlu diberikan vaksin 19 ya, kenapa Indonesia perlu. Nah, pemerintah sendiri ini telah menetapkan pandemi COVID-19 ini sebagai
bencana non alam. Nah, tentunya ya dengan penetapan ini maka baik itu pemerintah pusat ya, pemerintah daerah ini harus bahu membahu ya, bekerja sama ya untuk bisa menangani pandemi ini. Kemudian pandemi COVID-19 ini tentunya memberikan tantangan besar ya dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia, karena dengan suasana pandemi ini tentu ya masyarakat tidak bisa bergerak bebas ya, tidak dengan protokol ya ketika akan melakukan kegiatan ekonomi ya. Nah, ini tidak hanya di Indonesia tetapi ini juga melanda dunia ya, yang tentunya memberikan dampak yang nyata ya dalam sektor ya, dalam berbagai sektor ya, bisa dari sektor sosial, ekonomi ya, pariwisata dan pendidikan, semuanya terpukul dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, oleh sebab itu perlu segera dilakukan intervensi ya, perlu dilakukan intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan ya, dari 3M yang kita kenal dengan 3M ya, tetapi juga diperlukan investasi lain ya yang efektif. Nah, ini tentunya melalui upaya yang disebut dengan vaksinasi. Nah, vaksinasi COVID-19 ini dapat mencegah tubuh ya terinfeksi dan tentunya komplikasi dari COVID-19. Vaksin ini yang diharapkan adalah nantinya ketika cakupannya sudah diberikan secara luas, nanti bisa memberikan herd immunity ya, atau kekebalan kelompok ya, sehingga tentunya aktif dalam mencegah atau melawan terhadap COVID-19. Nah, dengan adanya vaksin ini ya, tentunya diharapkan bisa menghentikan pandemi dari COVID-19. Maka dari itu penting sekali ya untuk diberikan vaksinasi. Nah, vaksinasi ini tentunya bekerja merangsang kekebalan tubuh ya, dan vaksin ini sudah melalui beberapa tahap yang sebelum digunakan ya, dari mulai tahap praklinik ya, dari praklinik ini sudah dilakukan tahap uji praklinik ya, kemudian tahap klinis itu juga tidak hanya satu tahap ya, ada tahap 1, ada tahap 2, ada tahap 3, dan ini sudah dilakukan ya. Kemudian juga sudah mendapatkan persetujuan dari BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan ya, berupa penerbitan surat EUDAR ya, Emergency Use Authorization atau EUA ya. Ini sudah mendapatkan surat izin edar. Nah, tidak hanya BPOM, karena Indonesia adalah negara yang mayoritas Muslim, ini juga dilakukan sertifikasi halal oleh MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, dan sudah layak ya, dinyatakan bahwa vaksin COVID-19 ini halal ya, dan bisa diberikan kepada orang Muslim. Nah, ini tujuannya apa sih, tujuan diberikan vaksin COVID-19? Nah, yang pertama adalah tentunya bisa menurunkan kesakitan dan kematian ya akibat COVID-19. Kemudian yang kedua adalah melindungi ya dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Yang ketiga ini ya, yang diharapkan adalah mendorong timbulnya ada herd immunity ya dalam mencegah penyebaran COVID-19 ya. Kemudian yang terakhir ini akan menjaga produktivitas serta bisa mengurangi dampak sosial dan ekonomi. Nah, beberapa upaya pemerintah ya sudah dilakukan untuk mendukung
kebijakan dari vaksin COVID-19. Yang terbaru adalah peraturan presiden ya sudah mengeluarkan edaran ya, dengan adanya peraturan Presiden Republik Indonesia ya nomor 14 tahun 2021 ya, perubahan atas peraturan presiden sebelumnya ya nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 ya, di mana di dalam peraturan ini ya yang terbaru bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin yang tidak mengikuti vaksin ini sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya ini yang menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19 ini selain dikenakan sanksi ya, jadi bisa dikenakan sanksi ya sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular ya. Jadi ketika sudah ditetapkan sebagai penerima sasaran ini jika tidak mau dilakukan vaksin maka bisa dikenakan sanksi ya, yaitu berupa denda administratif. Nah, tentunya pemerintah ini tidak serta-merta ya langsung ya pendekatannya pemaksaan ya, tetapi pendekatannya adalah persuasif ya. Ketika pendekatan persuasif sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh ya, tetapi tidak ternyata masih menolak ya, ini bisa dikenakan sanksi. Tapi utamanya adalah dilakukan pendekatan persuasif dulu ya, dengan edukasi ya, karena ketika masyarakat tidak mau belum tentu dia tidak mau, tetapi kemungkinan karena tidak paham ya manfaat dari imunisasi itu sendiri. Nah, kemudian juga pemerintah sudah mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan ya Republik Indonesia nomor 84 tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus. Nah, ini adalah kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah dalam rangka untuk mendukung ya vaksinasi COVID-19. Ya, ini tentunya vaksin ini diberikan secara gratis oleh masyarakat ya dan tidak dikenai biaya sama sekali. Pada tahap 1 sudah diberikan oleh kepada tenaga kesehatan dan tadi asisten kesehatan dan penunjang yang ada di pelayanan kesehatan, dan sekarang sedang berlangsung pemberian untuk vaksin tahap kedua. Kemudian keputusan Kemenkes ini tertuang dalam surat edaran ya SE nomor HK 2 ya tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang sasarannya ini cakupannya lebih luas ya. Kalau awalnya adalah hanya umur 18 tahun sampai dengan umur 59 tahun, sekarang umur 60 tahun ke atas ya ini bisa diberikan vaksin. Jadi sasarannya adalah kelompok lansia ya, kemudian komorbid dan penyintas COVID-19 serta sasaran yang tunda ya. Jadi sasaran yang ditunda, sasaran yang pada periode 1 itu ada beberapa kendala ya, ini juga bisa diberikan ya. Nah, tentunya nanti dengan screening ya, screening. Kemudian Perpres nomor 14 tahun 2021 ya, pemerintah ini tadi ya Anda sudah melihat perpresnya, memberlakukan sanksi administratif bagi masyarakat yang menjadi sasaran penerima vaksin namun tidak mengikuti program tersebut. Nah, waktu dan tempat pelaksanaan, ini waktu pelaksanaan secara bertahap ya dengan mempertimbangkan kajian epidemiologi ya, kemudian tentunya ketersediaan vaksin dan sarana pendukung lainnya. Kemudian tempatnya ya, pelayanan vaksin COVID-19 ini dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan itu baik pemerintah maupun swasta ya, baik itu di puskesmas induk, puskesmas pembantu, di klinik, rumah sakit ya, ataupun di klinik kantor kesehatan pelabuhan. Berdasarkan surat edaran Kemenkes ini menyebutkan seluruh pos pelayanan vaksinasi ini harus
dilengkapi dengan kit anafilaksis ya. Jadi ketika timbul reaksi alergi, maka ini bisa segera langsung ditangani ya. Untuk reaksi alergi sendiri ini kejadiannya sangat sedikit sekali ya, kemungkinan dari 1 juta orang yang diberikan ini hanya 1 orang ya. Jadi ini juga tergantung dari kondisi tubuh seorang, dan sebelum diberikan vaksin ini sudah melewati screening ya. Ketika ada alergi ya, maka akan tidak diberikan vaksin. Kemudian untuk kelompok sasaran tunda ini akan diberikan informasi ya, agar datang kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperoleh vaksinasi COVID-19. Nah, prinsipnya seperti apa ya? Jadi prinsip pelaksanaan vaksin COVID-19 yaitu pemberian vaksin dilakukan oleh dokter ya, oleh perawat atau oleh bidan yang tentunya memiliki kompetensi ya. Tidak diberikan sembarang orang. Kemudian pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-19 ini tidak mengganggu pelayanan imunisasi rutin ya, yang sudah ada ya, imunisasi rutin pada anak ya. Posyandu itu kan ada imunisasi rutin ya, ada DPT, imunisasi BCG, imunisasi campak ya, imunisasi hepatitis B. Ini tidak mengganggu dari pelayanan imunisasi dasar. Nah, kemudian melakukan screening ya, screening atau penipisan terhadap status kesehatan sasaran sebelum dilakukan pemberian vaksin ya. Jadi dilakukan screening terlebih dahulu. Kemudian menerapkan ya, tentunya menerapkan protokol kesehatan ya, memakai masker ya, menjaga jarak ya, 3M ya. Kemudian mengintegrasikan dengan kegiatan surveillance COVID-19 ya, terutama dalam mendeteksi kasus dan menganalisa dampak. Nah, berikutnya, nah ini adalah alur pelaksanaan ya, alur pelaksanaan vaksinasi COVID-19, di mana nantinya dibagi menjadi 4 meja ya. Nah, gambarnya seperti ini. Sasaran vaksinasi COVID-19 ini datang ya, jadi yang menjadi sasaran ini datang ya, ke pertama adalah menunggu ya, dan ke meja 1 ya, di mana meja 1 adalah meja pendaftaran ya, meja pendaftaran. Nah, di sini peserta menunjukkan etiket ya untuk verifikasi ya, jadi verifikasi data ya, di mana peserta sudah mendapatkan SMS ya, di sini verifikasi, dan verifikasi data ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi ya. Jadi petugasnya nanti menggunakan aplikasi untuk memverifikasi data ya, betulkah ini mendapat penerima vaksin ya. Kemudian setelah ke meja 1, kemudian berikutnya adalah menuju ke meja 2. Nah, di meja 2 ini nanti akan dilakukan screening ya, akan dilakukan screening. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini ya. Jadi untuk kesehatan ini melakukan anamnesa ya, dan pemeriksaan fisik ya, ditanya ya, diwawancarai ya terkait dengan kondisinya ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik sederhana untuk melihat kondisi kesehatannya ya. Kemudian mengidentifikasi kondisi penyerta komorbid. Ini untuk komorbid sudah bisa dilakukan imunisasi ya. Nah, screening ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi ya, jadi ada aplikasinya ya, di situ sudah ada ya, tinggal petugasnya akan mengecek ya. Sasaran yang dinyatakan layak ini kemudian bisa dilakukan vaksinasi. Nah, berikutnya setelah dinyatakan layak, maka akan dilakukan vaksinasi yang menuju ke meja berikutnya, yaitu meja 3. Nah, ini petugas memberikan vaksinasi ya, secara intramuskuler ya, di bawah otot ya, sesuai dengan prinsip penyuntikan yang aman. Nah, ini petugas ini akan memasukkan nama vaksin dan nomor vaksin ya di dalam yang diberikan kepada sasaran pada aplikasi ya. Jadi ketika timbul kejadian yang tidak diharapkan, ini akan tercatat ya. Nah, kemudian setelah divaksinasi ini tidak langsung pulang ya, peserta yang diimunisasi ya, atau orang yang diimunisasi akan menuju ke meja ke-4 ya, akan dilakukan
observasi. Jadi observasi ini dilakukan selama 30 menit ya. Jadi untuk apa? Untuk memonitor kemungkinan adanya KIP ya, atau kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Nah, kejadian ini reaksi ya, umumnya reaksi pasca imunisasi ini dapat timbul ya, beragam ya. Pada umumnya hanya bersifat ringan ya, dan sementara ya. Ketika ini terjadi berat, maka di sini bisa langsung ditangani, yaitu di meja 4, ada yang meja observasi. Kemudian kalau misalnya kejadian KIP ini tidak selalu ada ya, kemudian tergantung pada kondisi tubuh. Nah, kalau reaksi ringan ya biasanya demam ya, hanya demam sementara, kemudian nyeri otot, kemudian adanya ruam-ruam ya bekas suntik ya, wajar ketika disuntik ya tentu akan meninggalkan bekas ya, dan nyeri. Nah, ini adalah hal yang wajar. Nah, di meja 4 ini juga petugas akan memberikan penyuluhan ya, penyuluhan tentang 3M ya, kemudian vaksinasi ya. Kemudian peserta ini akan mendapatkan kartu vaksinasi elektronik ya. Jadi dapat kartu ya yang menunjukkan bahwa seseorang itu sudah dilakukan vaksinasi. Nah, ini adalah alur pelaksanaan ya, ada meja 1 sampai dengan meja 4. Nah, bagaimana cara mengecek ya, cara ngecek penerima vaksin? Nah, Anda bisa membuka ya situs Peduli Lindungi ya, pada http://pedulilindungi.id ya. Ini buka ya, klik, kemudian nanti masukkan nama lengkap, masukkan dan tuliskan 16 digit NIK ya, nomor induk kependudukan ya, sesuai dengan yang ada di KTP. Kemudian setelah memasukkan nama, masukkan NIK ya, kemudian selanjutnya adalah lengkapi kode keamanan ya dengan mengeklik selanjutnya ya, klik selanjutnya. Nah, setelah pengunjung laman mengisi NIK dan kode keamanan yang sesuai, maka ini akan ditampilkan ya, statusnya, apakah warga terdaftar sebagai penerima vaksin pada periode ini atau belum ya. Jadi nanti akan muncul. Nah, ini Anda bisa membuka situs pedulilindungi.id. Ini adalah situs resmi pemerintah. Nah, kemudian berikutnya ini adalah vaksinasi tahap kedua ya. Tahap pertama tadi capainya sudah lebih dari 70% ya, sudah sangat memuaskan ya. Nah, kemudian akan ditambah lagi ya di tahap kedua ini ya. Tahap kedua ini sudah berjalan untuk vaksinasinya. Nah, ini vaksinasi tahap kedua ini akan diberikan bagi tenaga pelayanan publik ya. Kalau yang pertama itu tadi hanya tenaga kesehatan. Nah, kalau yang kedua ini meluas lagi ya bagi tenaga pelayanan publik esensial ya, dan masyarakat lansia yang berusia di atas 60 tahun secara bertahap di seluruh Indonesia. Vaksinasi akan diberikan secara bertahap mulai di 7 provinsi ya. Pertama nanti hanya di 7 provinsi ya, di Jawa dan Bali. Kenapa? Karena pertimbangannya bahwa 70% kasus COVID-19 ini terkonsentrasi di Jawa Bali. Serta di Jawa Bali ini ya padat, pengunjungnya padat ya, sehingga tentunya laju penularannya juga tinggi. Vaksinasi tahap kedua ini akan dimulai pada minggu ketiga Februari. Nah, sekarang ini sedang berjalan ya. Kemarin ya 1.500 pedagang ya di Tanah Abang ya dilakukan vaksinasi ya, dan Wakil Presiden kita ya Ma'ruf Amin juga sudah diberikan vaksinasi. Dengan total sasaran ini 38 juta orang ya, 38.513.446 orang. Nah, pekerja publik ini terdiri dari pendidik ya. Nah, ini apakah Anda termasuk ya di dalam ini ya sasaran pekerja publik ya? Di antaranya ada pendidik, guru dan dosen ya. Yang jadi guru, yang jadi dosen ini
akan mendapatkan vaksinasi di tahap kedua ini ya. Kemudian pedagang pasar, ya ini sudah diberikan, tokoh agama ya, kemudian wakil rakyat, pejabat negara, pegawai pemerintah, TNI, Polri, ya, Satpol PP, pelayanan publik ya, itu bisa perangkat desa, pegawai BUMN, pegawai BUMD, pemadam kebakaran, nah, transportasi publik juga, atlet, wartawan, dan pelaku sektor pariwisata ya, bisa staf hotel, restoran, dan tempat wisata. Kelompok prioritas yang masuk dalam vaksinasi tahap kedua merupakan kelompok masyarakat yang memiliki interaksi dan mobilitas tinggi ya, sehingga rentan terpapar virus. Makanya ini harus segera diberikan. Nah, mekanisme pendaftarannya seperti apa? Nah, untuk lansia ini sebenarnya bisa langsung ya, langsung ke pelayanan vaksinasi ya, bisa langsung datang ke puskesmas ya, bisa langsung ke rumah sakit. Nah, kemudian juga bisa setiap institusi ini mendaftarkan anggotanya ya secara online melalui aplikasi ya. Ini bisa juga mendaftarkan lewat puskesmas yang ada di wilayahnya atau ke dinas kesehatan ya. Jadi institusi ini mendaftarkan anggotanya ya, siapa-siapa yang bersedia untuk divaksinasi ya, kemudian didaftarkan. Kemudian kelompok masyarakat lansia ini data diperoleh dengan bekerja sama dengan Dirjen ya, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Negeri. Ya, jadi ini lansia bisa datang langsung sebenarnya ya, dan bisa nanti dipanggil ya, karena ini bekerja sama dengan catatan sipil ya, sehingga datanya ada ya yang umur lansia. Peserta vaksinasi juga dapat mendaftar secara manual ya ke institusi mereka atau ke fasilitas pelayanan terdekat. Nah, ini adalah mekanisme pendaftarannya. Nah, kemudian tempat pelayanan vaksinasi tahap kedua di mana saja? Nah, yang pertama, nah, seperti tahap 1 ya, bisa di Pasienkes ya, fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah ataupun milik swasta. Kemudian juga bisa melalui institusi yang bersangkutan ya, di mana pekerja publik ini bekerja ya, kantornya di mana itu bisa melalui institusinya ya. Kemudian vaksinasi massal ya, bisa di tempat ya, tempat institusi yang mendaftarkan, kalau banyak bisa dilakukan. Kemudian juga bisa dilakukan di vaksinasi massal bergerak ya, jadi ada mobil ya yang bergerak, ini bisa. Nah, ini data yang terbaru ya, cakupan imunisasi ya. Jadi di seluruh dunia ini dosis yang diberikan ini sudah mencapai 184 juta ya, dosis per 100 orang 2,35 juta ya. Ini seluruh dunia sudah lumayan banyak ya. Ini Indonesia masih kecil ya, hanya 1,66 juta ya, dibandingkan dengan negara lainnya. Ini ada negara Arab ya sudah 5,2 juta ya, Israel sudah 6,76 juta ya. Jadi Indonesia baru 1,66 juta ya. Ini gambaran dosis yang sudah diberikan ya. Sekarang sedang berlangsung ya tahap kedua ya, sehingga nanti tentunya akan lebih besar lagi ya. Ini update terbaru per hari ini ya, 17 Februari. Kemudian ini gambaran yang khusus di Indonesia ya, ini grafiknya ya. Ini tentu terjadi peningkatan ya dari awal pertama diberikan, yaitu di tanggal 13 Januari ya, sekarang tanggal 17 ya Februari ya. Ini ada kenaikan yang sangat signifikan ya, sudah 16 juta ya, 1,66 juta dosis yang sudah diberikan, atau dosis per 100 orang ini 0,61 ya. Itu ya pelayanan vaksinasi ya, COVID-19. Nah, tentu ya tidak hanya kita mengandalkan vaksinasi ya, tentu harus kita dukung terus ya 3M, memakai masker dengan benar,
menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dan kemudian mencuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun ya, sehingga harapan kita bersama pandemi ini cepat berlalu ya, pandemi ini bisa hilang ya. Oke ya, sekian untuk berbagi sharing pelayanan vaksinasi saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.